Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya David Nuryadi. Saya guru di SD 03 Luhur Pinang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian uji kinerja PPG Dalam Jabatan Angkatan 4 2001 dengan mengambil tema 5 tentang ekosistem dan subtema 1 komponen ekosistem dan pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan mulai pelajarannya. Udah Razik, silakan disiapkan teman-teman. Barisan siap, gerak. Yang depan gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sehat-sehat semua? Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada Razik untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Razik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk kali ini kita mencek kehadirannya dulu ya. Anak-anak semua. Razik Bayhaqi, Hadir, Pak. Radiatul Asri, Hadir, Pak. Afin. Hadir, Pak. Baik, rupanya hadir semua ya untuk pelajaran hari ini. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagunya tentang lagu Halo Halo Bandung. Siap bernyanyi semuanya? Sudah kita tidak berjumpa dengan
tadi sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Sekarang sebagai warga negara yang baik dan untuk mematuhi protokol kesehatan, ada yang bawa masker? Tidak ada. Baik. Bapak akan memakaikan masker bagi yang belum memiliki masker. Kenapa? Kita wajib untuk menjaga protokol kesehatan COVID-19 sehingga dengan menjaga protokol kesehatan kita aman dan terjaga dari virus-virus dan penyakit yang membahayakan. Sekarang aku baca satu persatu. Silakan dipakai yang sudah mendapatkan. Dipakai. Yang sudah dapatkan dipakai. Yang belum. Nah, dipakai langsung. Baik. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Masih. Tentang apa? Tentang pantun dan tentang pencernaan. Tentang pantun. Di pelajaran tema 4 kita belajar tentang pantun. Bagus. Apa lagi? Tentang organ pencernaan. Bagus. Jadi materi kita sebelumnya kita pelajari tentang pantun dan organ pencernaan. Nah, lihat sini. Tentang pantun dan tentang pencernaan. Bagus semua jawabannya. Mari kita belajar tentang pantun dan pencernaan. Maka untuk hari ini kita akan pelajari tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 tentang komponen ekosistem. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari tersebut sesuai dengan tujuan pelajaran yang akan Bapak tampilkan sebagai berikut. Nah, apa saja yang akan kita pelajari setelah tujuan pelajaran kita? Lihat, yang pertama, nih, tujuan pelajaran kita adalah kamu mampu menganalisis pokok pikiran dari setiap paragraf dari sebuah teks bacaan. Yang kedua, kamu mampu menemukan minimal 3 informasi penting dari sebuah teks bacaan. Kemudian yang keempat, coba Razik dibaca yang keempat. Kamu mampu menganalisis berbagai macam hewan berdasarkan jenis makanannya. Kamu bisa membuat peta pikiran tentang jenis makanan hewan. Nah, bagus, Ais. Terima kasih telah membacakan tujuan pelajaran pada hari ini. Jadi ini ada berapa macam? Ada berapa banyak? 5. Ada 5 komponen tujuan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Itu tujuan komponen kita pelajari. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang bagaimana menemukan sebuah informasi penting dan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Mari kita lihat video pelajaran berikut ini. Assalamualaikum, halo adik-adik, kita jumpa lagi dengan Kak Evi. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang cara menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Kita cari tahu dulu ya, kalimat utama. Kira-kira kalimat utama itu apa ya? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar utama mengembangkan paragraf. Ciri-ciri kalimat utama: 1. Bersifat umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci. 2. Kalimat utama berada di awal paragraf dan akhir paragraf atau di awal dan di akhir paragraf. Untuk tingkat SD, biasanya kalimat utama berada di awal paragraf. Nah, sekarang adalah ide pokok. Apa ya ide pokok itu? Ide pokok adalah pokok pikiran yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Ciri-ciri ide pokok: yang pertama, ide pokok berada di dalam kalimat utama. Yang kedua, ide pokok merupakan gagasan pokok dari kalimat utama. Cara menentukan kalimat utama dan ide pokok: yang pertama, baca paragraf sampai selesai. Kedua, tentukan kalimat utama sesuai ciri-ciri yang telah kita pelajari tadi. Yang ketiga, gagasan utama dan
dari kalimat utama tersebut adalah ide pokok. Nah, sekarang contohnya adalah jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting. Jantung bekerja selama 24 jam untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga kesehatan jantung. Salah satu caranya adalah tidak merokok. Kalimat dari paragraf di atas yang bersifat umum dan bisa dikembangkan lagi secara rinci adalah kalimat pertama. Jadi, kalimat utama paragraf di atas adalah jantung merupakan organ tubuh yang sangat penting. Nah, dari kalimat utama tersebut, maka ide pokok paragrafnya adalah jantung adalah organ penting. Demikian cara menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Nah, baik. Kalian sudah memperhatikan video tentang mencari ide pokok tadi? Sudah, Pak. Dari video tersebut, apa yang bisa kalian temukan? Ide pokok, Pak. Jawaban tentang Sasa tadi tentang ide pokok dari sebuah paragraf. Sekarang Pak tanya lagi, dari paragraf tadi atau yang sudah ditunjukkan dari video tadi, ide pokok atau kalimat utama itu di mana terdapatnya? Di awal kalimat paragraf. Terus jawaban dari itu tadi. Sekarang selain di awal paragraf, di mana lagi terdapatnya? Rio. Di akhir paragraf, Pak. Bagus, Rio. Berarti ide pokok atau kalimat utama tadi terdapat di pertama di mana? Awal paragraf. Yang kedua di mana? Di akhir paragraf. Atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Bagus, itu tentang penjelasan ide pokok tadi. Jadi bisa terdapat di awal dan di akhir paragraf. Atau bisa juga di kedua-duanya. Bisa di awal dan di akhir paragraf tadi. Nah, baik. Sekarang ada yang bertanya tentang video Bapak sampaikan tadi? Sudah jelas? Sudah bagus sekali. Baik. Baik, sekarang kita akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang sudah ditentukan pada awal pelajaran tadi. Sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo. Ingat kelompoknya tadi. Kelompok 1. Sebelum Bapak bagikan apa tugas-tugas kelompok, sekarang kita harus break dulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat? Baik, kita tepuk semangat. 1, 2, tepuk semangat. Itu biar kita lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, sekarang Bapak akan membagikan RKPD dan tugas-tugas tersebut sudah ada di dalam RKPD ini. Tugas masing-masing kelompok bisa bekerja sama dalam kelompok masing-masing. Sekarang Bapak bagikan dulu. Pokoknya tugasnya ada di sana nanti. Jelaskan lagi nanti.
mendapatkan apa ya tugas masing-masing? Sudah dapat KPD masing-masing? Nah baik, sekarang di LKPD tadi ada tugas diskusi kelompok yang harus kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, kalian temukan ide pokok atau kalimat utama dari buku paket yang sudah kalian miliki di tema 5 tadi. Silakan dibuka buku paketnya, bacanya tentang ekosistem. Di sana ada 4 paragraf yang harus kalian diskusikan. Mana sih dari 4 paragraf tersebut ide pokok masing-masing? Sudah menemukan tugasnya masing-masing di kelompok? Nah, kerjakan sesuai KPD yang sudah kalian dapatkan tadi. Diskusikan dengan kelompok kalian apa saja pikiran utama dan informasi penting dari masing-masing paragraf tersebut. Silakan bekerja dalam kelompok masing-masing. Ini diskusi. Keluarkan suaranya. Lingkungan hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi dalam diskusi tadi paragraf-paragraf ini ditemukan apa? Pikiran utamanya. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, paragraf 3 apa, sampai berikutnya. Dan tentukan juga informasi penting di sana. Ikuti satu sama lain. Ini juga kelompok juga, kedua juga ini. Nah, bagus. Ini bisa seperti kerjasama tadi. Lanjutkan lagi. Jadi yang paragraf 2-nya apa lagi? Dari ini penjabaran informasi pentingnya apa dari kerjasama tadi? Kelompok 3. Nah ini mana kesulitannya? Ini kan paragraf 1. Dari paragraf 1 ini pikiran utama sesuai dengan video tadi apa? Di mana terdapat biasanya tadi? Tidaknya. Di mana? Di awal atau juga di akhir. Nah, coba temukan yang mana yang terpenting dari masing paragraf. Ah, ini bagus, sudah mulai ya. Sudah mulai dapatkan paragraf 1-nya apa? Sama di paragraf 1. Berikut juga seperti itu. Untuk paragraf 2 seperti ini juga. Kan? Ya, silakan saja berdalam diskusi itu bicara satu sama lain. Sudah selesai masing-masing kelompoknya? Ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, kelompok berapa yang mau membacakan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompok 3. Bagus, kelompok 3. Siapa yang membacakan? Razik. Oke, berdiri Razik. Bacakan sambil berdiri. Situ aja. Paragraf 1. Pikiran utama. Sebuah makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Pikiran utama. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Paragraf 3. Pikiran utama. Bagaimana hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan, saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Informasi penting. Bagaimana hidup tak hidup di sebuah lingkungan, saling
interaksi dan saling bergantungan. Paragraf 4. Pikiran utama. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi penting, individu adalah makhluk hidup tunggal. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Tadi bagus atau mana? Bagus. Bagus. Sekarang kelompok lagi yang menampilkan kelompok 4. Ya, bagus. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 bacakan sambil berdiri. Paragraf 1. Pikiran utama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Paragraf 2. Pikiran utama. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Paragraf 3. Pikiran utama. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain. Informasi penting, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Paragraf 4. Pikiran utama. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi penting, tempat individu tinggal disebut habitat. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kayaknya ada yang ingin menanggapi? Kelompok 3 ingin menanggapi nggak? Dan kelompok 4. Bagaimana hasilnya tadi menurut kalian? Bagus? Bagus, pintar-pintar semua ya. Selanjutnya kelompok Kristiani, ayo dibacakan. Paragraf pertama, pikiran utama. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Paragraf kedua, pikiran utama. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Informasi penting, air yang turun dalam bentuk hujan menyerap ke dalam tanah. Paragraf ketiga, pikiran utama. Bagian hidup yang tak sesuai di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi penting, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunikasi. Paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Informasi penting, tempat individu tunggal disebut habitat. Nah, baik, kalau sudah selesai, kita kumpulkan NKPD masing-masing kelompok. Kumpulkan satu orang saja. Ya, dibuat. Satu orang tapi kelompok dikumpulkan. Satu orang per kelompok. Ya, cepat. Ayo. Bukan lagi. Nah, satu orang satu kelompok mengumpulkan biar lebih cepat. Satu orang satu kelompok mengumpulkan. Semuanya. Satu orang satu kelompok. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 4. Kelompok 5. Ya, baik. Nah, kalian sudah mengisi tentang tabel peta pikiran berbagai jenis hewan dan juga jenis makanannya yang ada di sekitar kita tadi. Berapa poin yang ditemukan? 4.
4. Ada yang lebih dari 4? Ada. Bagus. Apa saja hewannya tadi? Ayo. Coba. Tunjukkan. Tunjuk tangan. Siapa tunjuk tangan? Nah. Elang, harimau, hiu, buaya. Jenis makanannya apa aja? Kalau elang? Ayam. Ayam. Kalau harimau? Babi. Bagus. Kalau sebelah sini? Sasa. Hewan pemakan tumbuhan apa saja? Tupai. Terus katak. Katak, pemakan tumbuhan. Itu apa itu tadi? Burung. Nah, betul. Kalau burung makanannya apa? Atau biji padi. Biji padi, bagus. Nah, baik. Nah, dari pembelajaran kita tadi tentang berbagai jenis hewan dan berbagai jenis tumbuhannya, banyak hewan-hewan di sekitar kita. Contohnya seperti ayam. Pemakan tumbuhan atau pemakan daging? Tumbuhan. Apa yang dimakannya? Rumput dan juga biji padi. Ada juga seperti kelinci. Pemakan tumbuhan atau pemakan hewan lain? Pemakan tumbuhan. Apa makanan suka kelinci? Wortel. Atau juga ada hewan-hewan yang pemakan hewan lain. Apa contohnya? Apa? Harimau. Makanan harimau itu apa? Babi atau daging. Bisa babi busa, bisa daging kelinci yang ditemukan hutan dan segala macam. Kalau begitu, pada hari ini kita mempelajari apa saja? Yang pertama apa tadi kita pelajari? Tentang kalimat utama dari satu paragraf. Apalagi? Ide pokok dan kalimat pentingnya. Nah, kemudian selain mempelajari tentang paragraf, masih penting, apa lagi kita pelajari? Nah, tentang apa? Jenis hewan dan juga berbagai jenis makanannya. Ada hewan pemakan apa? Tumbuhan. Ada yang pemakan daging hewan lain. Itu pelajaran kita. Nah, baik, itu jelasnya kita mengerjakan sebuah latihan. Nah, di sini ada soal-soal yang akan kamu isi berupa evaluasi. Jangan lupa dibuat nama, baca pertanyaannya, tinggal diulangi mana jawaban-jawaban yang dianggap benar. Oke, mulai. Yang sudah mendapatkan bisa dimulai, kerjakan sendiri-sendiri. Soalnya ada sekitar 2 soal. Ini berkaitan dengan pembelajaran kita tadi. Orang tua. Ayo, jangan lupa dibuat nama. Diselangi. Mana jawabannya kamu paling anggap benar? Diselangi. Dibuat namanya. Sekarang dikumpulkan evaluasinya, satu meja cukup, satu orang saja yang mengumpulkan biar lebih cepat. Satu orang saja biar lebih cepat mengumpulkan. Biar cepat Bapak koreksi juga hasilnya. Ayo. Ini, tapi sudah selesai ini. Ini, mana lagi? Ayo. Ya, cepat. Nah lagi. Oh ya, sudah. Ada lagi belum? Nah.
Nah, Bapak periksa dulu sebentar. Nanti Bapak umumkan nilainya. Dah, baik. Sudah Bapak periksa. Ternyata nilainya bagus-bagus. Banyak bagus, sangat bagus sekali nilainya. Dari pemeriksaan tadi, evaluasi tadi, banyak yang mendapatkan nilai di atas 70. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua ya. Ya, dan saatnya pengumuman kelompok terbaik. Dari diskusi tadi kan sudah boleh berdiskusi. Nah, kelompok semuanya baik, kelompoknya dalam berdiskusi sangat baik, dalam berkaitan sangat baik. Dan kelompok terbaik adalah kelompok tiga. Tepuk tangan. Baik, itu jadi pelajaran kita sudah selesai kita lakukan. Tadi kita pelajari apa? Ekosistem dan kalimat utama. Nah, dari pelajaran tadi, Bapak harapkan kamu lebih mempelajari di rumah, lebih belajar giat lagi di rumah, sehingga dapat menambah wawasan dan pengalaman kamu dalam pendidikan pelajaran. Baik, untuk itu Bapak ingatkan sendiri lagi untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan diri kita. Dengan cara bagaimana? Nah, menjaga cara dalam beraktivitas, menjauh selalu menggunakan apa? Masker dalam beraktivitas baik di rumah maupun di sekolah. Nah, baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, dengan berakhirnya pelajaran kita hari ini, sebelum kita pulang, Bapak minta kepada Salsa untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Silakan Salsa. Dimulai. Mari kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Silakan pulang duluan. Enggak apa-apa. Sambung kelompok berikutnya. Nah, lihat jaga selalu diri kalian. Kelompok, hati-hati di jalan. Kalau jatuh jaga sendiri. Berikutnya kelompok 1. Oke, terima kasih.